Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali dalam Kulsam, kuliah 1 jam, seri 5, yang diadakan oleh Sangga Sastragraha NTB. Pada malam ini kita akan belajar tentang keluarga harmoni yang sukinah, jilid 1, yang akan disampaikan materinya oleh narasumber kita, Acarya Paramananda Munidaksa. Swastiastu, Acarya. Semoga sehat selalu. Selamat malam. Sehat. Rahayu muka saya kelihatan sehat ya. Astungkare, sehat-sehat. Kemudian izin menyapa juga untuk para peserta yang berasal dari berbagai daerah yang telah bergabung dalam Zoom meeting hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, untuk tata tertib pada malam hari ini, seperti biasa, yaitu para peserta diharapkan untuk memute mikrofonnya dan diharapkan untuk mengikuti materi dengan seksama karena akan ada link daftar hadir yang akan dibagikan menjelang kegiatan selesai. Kemudian, untuk yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat atau bisa klik tombol raise hand, nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Acarya kita masuk ke pemaparan materi selama 40 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi selama kurang lebih 20 menit. Dipersilahkan Acarya. Om Swastiastu, selamat malam sareng sami, semoton DJ Megenah dimanapun berada, semoga tetap sehat nggih. Rahayu sareng sami. Kita yang akan memulai saja, tidak memperpanjang waktu karena kita lebih banyak memberikan penjelasan yang lebih detail. Topik kita malam hari ini adalah keluarga harmoni yang sukinah. Nah, apa maksudnya? Banyak narasumber yang membicarakan tentang keluarga yang sukinah, tetapi saya ingin lebih memfokuskan pada bagaimana keluarga itu dibangun dengan yang spirit ya. Jadi landasan fundamental yang harusnya dibangun adalah landasan yang lebih spirit gitu. Jadi tidak membangun sekedar dalam himpunan material. Keluarga harmoni yang sukinah itu berasal dari kata suka. Jadi suka itu berarti yang bersukaria, bergembira, bersenang-senang. Sehingga keluarga harmonis haruslah membangun keluarga yang selain dia harmonis dalam hubungan yang tidak saling menyalahkan, tidak selalu bertengkar, dia saling memuji dan sebagainya, dia harus juga mendapatkan kebahagiaan spirit, makanya disebut sukinah. Sukinah itu berasal dari kata suka, orang yang mendapatkan suka, bahagia, ceria, namanya suki ya. Sama dengan orang yang memiliki sifat-sifat dewa disebut daiwi. Orang yang memiliki sifat untuk yang selalu bersih, suci bersih itu kan pawitra namanya. Orang yang melakukannya disebut pawitri gitu. Juga siwa, orang yang sudah mencapai tahap siwa disebut siwi. Makanya di Bali ada istilah penyiwian itulah. Itu sebabnya sukinah itu bukan berasal dari bahasa lain ya, tetapi bahasa Sanskerta asli. Mantramnya begini, awal mantram yang harus dibangun dalam membangun keluarga sukinah dan sejahtera semua adalah Om Sarwe Sukino Bawantu, Sarwe Santu Niramayam, Sarwe Badrani Pasantu, Makasih Duka Bagbawet. Semoga semua alam semesta ini mendapatkan kebahagiaan. Semoga semua makhluk di dunia ini mendapatkan kebahagiaan. Semoga semua makhluk mendapatkan sinar suci. Badran itu sinar suci atau kesucian. Makasih duka bawet. Semoga semua makhluk agar terhindar dari duka atau yang tidak bahagia. Itu sebabnya mantra ini harus diucapkan bagi mereka yang akan menuju kesucian. Itu awalnya.
Keluarga dalam bahasa Sanskerta atau yang akan memasuki keluarga disebut Gerehaste. Gere itu artinya rumah. Orang yang mencapai jenjang perkawinan disebut Gerehe. Gerehe artinya rumah tangga. Orang yang akan memasuki dengan mantap berkeluarga disebut pawiwahan. Pawiwaha itu berarti berkeluarga. Orang yang menjalankan pawiwahan dengan mantap disebut sat gerehaste. Artinya dengan jiwa mantap mereka memasuki tahap berkeluarga atau tahap berumah tangga. Ya, makanya disebut sat itu kebenaran. Jadi dilandasi dengan sifat-sifat benar, bahwa dia siap secara mandiri lahir batin ya. Kemudian secara spirit juga dia memasuki tahap yang namanya Gerehaste. Gerehaste itu rumah tangga. Dalam bahasa Sanskerta kalau memasuki tahap itu disebut pewiwahan atau disebut wiwahe. Wiwahe samskara. Jadi pawiwahan ini sesungguhnya masuk dalam salah satu sude sade samskara. 16 jenis samskara yang tahap-tahap itu wajib dilalui oleh umat Hindu. Misalnya baru tahap mereka hamil di dalam rahimnya ibu disebut menggedong-gedongan sebenarnya. Tahap menggedong-gedongan ini yang disebut garba dana samskara ya. Ini agak biar agak cepat aja, garba dana samskara. Hamil kemudian baru dinyatakan hamil disebut garba dana samskara. Kemudian yang sudah 2-3 bulan disebut siman toyan ya. Kalau 4 bulan sampai 8 bulan kalau hamilnya disebut punsawan. Kemudian lahir jatuh karma, diberikan nama karma. Kemudian setelah nama karma, anak itu baru bisa keluar rumah, disebut niskama karma. Niskama karma, kemudian ibunya menyusui pertama sekali, disebut aneprasan. Aneprasan, anam itu namanya makanan. Jadi makanan yang dimasukkan pertama sekali ibu menyusui anaknya atau bayinya ya, disebut anaprasan. Setelah anaprasan baru mundan. Mundan itu artinya kan kalau sudah lama-lama kan di kepalanya itu banyak rambut dicukur, ya, namanya mundane. Mundan itu artinya digundulin. Kemudian karena ditindik anak itu. Cuman sebenarnya ditindik itu ada hubungannya dengan sakit. Sakit itu berhubungan dengan orang yang epilepsi. Itu sebabnya kemungkinan benar menurut Weda bahwa perempuan jarang sekali kena epilepsi. Apa sebab? Karena ternyata di lubang telinga ini berhubungan dengan saraf yang namanya epilepsi. Perempuan jarang kena epilepsi karena apa? Karena ditindik. Ya, ditindik itu di lubang itunya. Sayang laki-laki di Bali ini tidak ditindik karena dianggap tidak ada yang diranti-ranti. Sekarang banyak anak laki-laki ditindik gara-gara dia dikasih sumpel di lubang, dikasih anting-anting. Yang laki-laki ya berubah, dia pikir tidak ada hubungan. Maka jarang orang perempuan kena penyakit epilepsi karena itu berhubungan dengan saraf epilepsi sebenarnya. Itu bagusnya. Disebut karena dewa. Karena itu kan telinga. Setelah karena dewa baru namanya upanayana. Upanayana sebenarnya di Hindu ada keliruan sedikit. Kan upanayana sekarang hanya dilakukan pada orang-orang yang akan memasuki sekolah di kampus. Sudah universitas baru melakukan upanayana. Upanayana artinya orang yang pertama sekali masuk jenjang formal. Jenjang formal yang dimasukkan TK sebenarnya. Dari TK harus dilakukan upanayana sanskara. Baru memasuki pertama sekali pendidikan formal, namanya upanayana. Upanayana begitu masuk ke TK baru pertama sekali kemudian diajar Trisandya kan, mantram Gayatri mantram diajarkan, baru mendengar pertama sekali yang disebut Weda Ramba. Weda Ramba baru pertama sekali dia mendengar dari guru-gurunya tentang pendidikan agama. Makanya Gayatri mantram atau Trisandya itu pertama sekali harus diajar di tingkat TK. Nah, itu namanya Weda Ramba. Baru kemudian setelah tamat mereka menjalani pendidikan formal sampai di universitas disebut Samuwartana. Berarti mereka sudah diwisuda. Diwisuda di mana? Kan wisuda di universitas ada, bukan di TK lagi ya.
Setelah Samawardhana mereka sudah menyelesaikan pendidikan formal dalam masa Brahmacari, baru memasuki perkawinan ini yang disebut pawiwahan. Makanya perkawinan itu termasuk samskara atau penyucian sebenarnya dari Garbhodana samskara sampai pawiwahan, kemudian nanti masuk setelah dia gerasta masuk di Wanaprastha, kemudian baru sanyasin, baru sudah lagi tidak dalam ikatan material. Terakhir disebut antesi samskara, di Bali disebut ngaben. Itu sebenarnya. Sekarang kita tidak perlu bahas sudah samskara, nanti menghabiskan waktu. Nah, di dalam pawiwahan di dalam agama Hindu, sebenarnya pawiwahan jangan diterjemahkan menjadi nikah. Karena kata nikah hanya khusus bagi mereka yang beragama Islam atau Muslim. Apa sebab? Kalau dia nikah kan dikasih surat nikah. Ya, dia kasih surat nikah yang warna hijau kalau tidak salah itu. Dan itu diselesaikan di kantor urusan agama. Sedangkan dalam Hindu, kalau nikah dikasih surat nikah kan tidak. Kan diselesaikan bukan di kantor urusan agama. Kita tidak punya hubungan dengan kantor urusan agama. Karena persoalan ini kita diselesaikan oleh adat. Dari adat ini hasil pawiwahan kita, kemudian tangani baru mendapat akte perkawinan. Kan gitu. Itu prosedurnya. Makanya tidak cocok nanti saudara-saudara, adik-adik sekalian, siapapun di masyarakat, kalau ngulemnya atau ngundang kepada siapapun, jangan bersih pernikahan antara anak. Enggak, kata nikah itu hanya khusus bagi mereka yang Muslim. Tidak cocok digunakan bagi yang Hindu, karena Hindu itu hanya mengenal pawiwahan. Pawiwahan itu berarti perkawinan ya. Tapi perkawinan walaupun nanti perkawinan di mindset itu diterjemahkan sebagai orang yang hanya melakukan hubungan seks, itu keliru juga. Kalau itu undang perkawinan, kenapa enggak diganti menjadi undang-undang pernikahan? Kan? Nah itu alasan saya. Terus kemudian ketika mereka masuk berkeluarga atau pawiwahan, makanya hubungan antara suami istri sebenarnya merupakan gabungan dua kekuatan kosmis sebenarnya. Yang kanan itu disebut ardanga, yang disebut ardanga itu artinya rusuk sebelah kanan, dan yang kiri disebut ardangi, jadi rusuk kiri. Pertemuan antara ardanga dan ardangi, rusuk kanan dan rusuk kiri, agar sempurna menjadilah namanya Arda Nariswari. Berarti perkawinan itu baru dianggap utuh apabila dia telah memasuki masa gerahasta. Kan dalam catur asrama sudah disebutkan antara catur asrama dan catur paramita. Di dalam catur asrama jenjang itu kan ada brahmacari. Nah, brahmacari itu yang disebut masa pendidikan formal dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Begitu kuliah mereka kira-kira umur 21-22 kan, memasuki gerahasta biasanya ya perkawinan 23-24. Itu yang idealnya ya. Masa brahmacari. Nah, saya mau menyinggung begini. Kalau ada yang mengaku orang brahmacari tidak kawin, tidak nganten dan sebagainya, dia mengaku brahmacari tetapi berpacaran terus, pacaran atau dia bersentuhan dengan perempuan atau dia sampai melakukan hubungan-hubungan yang tidak diinginkan atau yang berbahaya, maka dia sebenarnya bukan brahmacari. Karena status brahmacari, karena semata-mata dia tidak kawin, dia tidak disebut brahmacari, apalagi disebut nyuklo brahmacari. Karena seorang brahmacari atau brahmacarin sama sekali tidak boleh bersentuhan dengan perempuan atau yang laki-laki. Kalau orang yang wanita misalnya tidak kawin-kawin, gara-gara dia ingin disebut brahmacari, sebenarnya keliru. Kalau sering bersentuhan dengan laki-laki, demikian juga laki-laki. Atau yang perempuan juga, kalau sering bersentuhan dengan laki, berpacaran berkali-kali ganti, dia tidak disebut brahmacari. Yang disebut brahmacari adalah yang sama sekali tidak pernah melakukan bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan. Makanya disebut suklo brahmacari. Kalau dia sampai tidak bersentuhan dengan laki-laki, sampai dia meningkat, makanya orang-orang begini disebut Brahmawadani. Brahmawadani berarti selama sepanjang hidupnya, dia tidak pernah bersentuhan dan hanya dia mempelajari Weda atau mempelajari ilmu pengetahuan. Itu ya. Apalagi melakukan hubungan seks itu yang tidak benar. Brahmawadi. Kalau Sadyodaha
Sadiudahi itu berarti perempuan atau laki-laki yang melalui tahap untuk berkeluarga. Ini elingang nih, jangan sekali senang disebut brahmacari tetapi melakukan hubungan di luar. Tentu kan tidak benar ya. Statusnya brahmacari tetapi perbuatan di luar itu sama sekali bukan orang brahmacari murni. Nih, Brahmawadini itu berarti tahapan-tahapan itu yang tidak lewat. Setelah brahmacari baru kan masuk gerahastu. Setelah mereka menyelesaikan pendidikan kan masuk gerahastu. Nah, gerahastu inilah. Gerahastu ini berarti hubungan antara suami dan istri. Apa makna dari dibalik antara suami dan istri? Suami itu dalam bahasa Sanskerta disebut guru sebenarnya, ada seorang acarya. Barang siapa di mana seorang kepala rumah tangga mampu mengendalikan anak-anak dan mengatur anak-anak dan istri, dia disebut suami. Suami itu dalam bahasa Sanskerta atau acarya atau seorang guru. Dia yang memberikan teladan kepada keluarganya kecil, ya, karena dia keluarga yang kecil berarti kan bersama istri dan anak-anaknya yang mampu mengendalikan, memberikan teladan, memberikan jalan, memberikan suri teladan, memberikan arahan, pedoman dan sebagainya kepada istrinya disebut suami. Sedangkan istri, nah dalam bahasa Sanskrit apa maksudnya istri? Istri berasal dari kata stri. Stri itu S itu satya binawa. Satya binawa orang yang mampu untuk melaksanakan swadharmanya sebagai seorang stri. Jadi ada sesana seorang wanita atau seorang stri. Sesana stri namanya. Dalam Manawodharma Sastra disebutkan. S itu satya binawa. Ada orang yang melakukan perbuatan untuk melakukan dharma. Misalnya mereka rajin sembahyang, rajin berdoa, ya, rajin untuk gotong royong, rajin turun ke bawah, rajin memberikan pandangan, itu yang disebut satya binawa. T-nya tiaga, pengorbanan. Perkorbanan bukan berarti dikorbankan, bukan. Orang yang berkorban dengan semangat berkorban, misalnya kalau sudah menjadi istri, misalnya meladeni suami kalau dia mau sekolah atau misalnya keluar atau misalnya ke kantor, kan istri biasanya pagi menyediakan kopi, menyediakan sarapan pagi, menyediakan pakaian, sudah cuci bersih dan sebagainya. Itu disebut semangat berkorban, namanya tiaga. Orang perempuan kan tiaganya berkorbannya tinggi kan, kalau ada wanita hamil mana ada keturunan. Itu sebabnya nanti ada sistem 7 kecemerlangan wanita. 7 kecemerlangan wanita yang dimiliki oleh seorang istri. 1 kecerdasan, 2 ketulusan, 3 kemampuan otak. Orang intelek itu perempuan. 4 ucapan-ucapan yang benar. 5 ketulusan atau acarya. 6 lambang kebijaksanaan dan 7 lambang kesejahteraan. Orang tanpa istri dia tidak dia terasa kosong. Makanya perempuan yang menikah, orang yang kawin ke rumah suami disebut Graha Laksmi. Berarti rumah yang akan mendatangkan kemakmuran karena istri. Ya ingat ini, itu T-nya tiaga. R rasa. Dari rasa itu rasa cinta, rasa damai, rasa memiliki, rasa berkorban, rasa mengawasi. Makanya perempuan di dalam Manawodharma Sastra menjadilah istri atau seorang istri yang mengawasi rumah tangga. Mengawasi yang dimaksudkan oleh Manawodharma Sastra itu Manusmriti adalah bahwa wanita ini sebenarnya mengandalkan rumah tangga karena dia satu anak-anaknya yang dilayani kan, yang mengasuh semua anak-anak itu pasti perempuan. Menyusui, kemudian menasihati, menyayangi, pupuk, kemudian kemudian membersihkan pakaian, rumah bersih kan, kemudian memasak, semua jenis pekerjaan itu dilakukan oleh seorang istri. Itu namanya R, Ice. Sekarang I-nya Ice. Kemampuan orang wanita atau istri kalau dia meminta sesuatu kepada Ida Samwidi adalah dengan tulus dan mantap. Makanya orang wanita atau perempuan adalah orang yang memiliki keinginan dengan tulus, ya. Kalau laki-laki mungkin tidak tulusnya begini. Kalau misalnya
dia permintaan paling mudah-mudahan saya besok jadi bupati. Kan ada tidak tulis ya, mudah-mudahan saya jadi pejabat, mudah-mudahan saya kaya, mudah-mudahan saya istri ya, cantik kan. Sebenarnya boleh saja permintaan itu, cuman ketulusannya, ujiannya, ekspektasinya terlalu tinggi. Tapi kalau istri benar-benar tulus, itu bedanya sebenarnya. Kunci antara suami dan istri, makanya kalau digabungkan antara Ardhange dan Ardhangi, menjadilah dia keutuhan keluarga disebut Ardhanarishwari. Yang disebut Ardhanarishwari itu utuh, sempurna. Ibarat cahaya bulan, kalau dia sedang tulus mekar, makanya disebut purnama. Purnama itu kan utuh, sempurna, disebut purnam. Kalau dia utuh, berarti dia disebut sempurna, makanya disebut purnama. Karena gabungan antara Ardhange dan Ardhangi itu gitu. Orang yang memasuki Grahastha atau orang yang memasuki berkeluarga, di dalam catur paramita kan ada dharma, artha, kama, moksa. Dharma bagi orang yang sedang mencari dari brahmacari, karena dia sedang mencari kebenaran atau mencari nilai-nilai spirit kan, mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya atau seluas-luasnya. Berarti brahmacari itu memang dia sedang mencari pengetahuan. Tapi orang Grahastha wajib memiliki dua ini, kama dan artha. Kan orang berkeluarga kalau tidak punya harta, bagaimana dia bisa menghidupi keluarganya? Ya kan? Kama itu keinginan atau nafsu. Oh, boleh. Orang kamu kalau kamu orang boleh beli rumah, beli mobil, boleh beli apapun yang asalkan bahwa hubungan keluarga tetap harmonis. Jangan misalnya ada perselingkuhan lagi. Makanya dalam hukum perkawinan berlaku hukum satyaneng alaki rabi, setia kepada suami dan istri. Itu sebenarnya kunci dari orang perkawinan. Agar suami istri tidak melakukan perselingkuhan disebut satyaneng alaki rabi. Karena itu saya akan sering-sering memasukkan mantram agar terbiasa kita mengucapkan mantram dan benar-benar disosialisasi mantram itu agar mantram memantram ini mantram untuk mengikat agar suami istri tuh ya mantramnya ini boleh dihafal. Om Hrim Yogini Yogeswari Yoga Bayangkari Skala Staura Jangga Masyam Mama Wasa Muka Hridayam Akar saya Mama. Ulangi lagi sekali. Om Hrim Yogini Yogeswari Yoga Bayangkari Skala Staura Jangga Masyam Muka Hridayam Mama Wasam Akar saya. Maksudnya begini, mantram itu dipergunakan untuk mengikat suami agar dia selalu mencintai, bukan pelet ya. Niki di Swayambara Parwati mantra diberikan mantram itu agar siwa itu selalu terikat sama Parwati. Demikian Anda yang perempuan ini yang sudah kawin atau yang belum akan gitu, boleh mengucapkan itu agar calon suami kita benar-benar terikat dalam arti sesungguhnya bahwa mereka satyaneng alaki rabi, bahwa mereka akan sungguh-sungguh. Makanya saya dari awal menyatakan bahwa orang yang sudah masuk Grahastha adalah terikat sama yang disebut sat Grahastha. Benar-benar menyiapkan diri lahir batin. Jadi perkawinan itu harus perkawinan lahir batin dan tulus ikhlas. Jadi mereka terikat satu sama lain, tidak boleh lagi melilir sana kemari. Makanya mantram yang harus diucapkan oleh mereka yang sudah masuk Grahastha sebenarnya dari awal sebenarnya harus diucapkan. Om pawitra pawitrowa sarwa wastang gatu piwa ya semaret undari kaksam sebahya abhyantara suci Sri Wisnu. Apa artinya? Ya Tuhan, baik dalam keadaan hamba tidak suci maupun suci, dalam keadaan apapun hamba dengan mengingat namamu, makanya Sri Wisnu, dengan mengingat namamu, maka aku akan pasti suci lahir batin. Demikian sucinya Dewa Wisnu yang akan menyucikan hamba itu sebenarnya. Jadi sebelum kita melakukan apapun, sebaiknya diucapkan mantram tadi.
Om Pawitra Pawitroa Syarwa Washtam Gatu Piwa ya Semaret Pundari Kaksam Sebahya Abhyantara Suci Sri Wisnu Sri Wisnu Sri Wisnu. Itu yang tadi terjemahan tadi. Makanya mantra disebut Pawitri Karana, penyebab kita menjadi suci. Pawitri tadi saya sudah jelaskan berasal dari kata pawitra. Pawitra itu adalah penyucian. Karana penyebab. Orang yang menyebabkan kita suci kan bukan dari kita. Sebenarnya kesucian itu lahir dari yang memberikan sinar suci. Jadi ditujukan kepada ide Sang Yang Widi Wase. Itu sebenarnya kuncinya. Nah, saya berlanjut ke lebih detail tentang pewiwahan ya. Besok makanya nanti pewiwahan buat undangan ulama itu, pewiwahan itu tidak termasuk manusianya ya. Yang disebut jangan dikasih pewiwahan manusianya. Manusianya itu kalau kita membantu orang lain ya, kepada panti jompo ya, kepada orang yang sakit, di panti-panti asuhan, kemudian yang membutuhkan, makanya patre disebut manusianya. Manusianya tidak ada hubungannya dengan upacara ritual. Kalau pewiwahan itu bukan ritual, dia disebut samskara. Makanya sudah samskara salah satunya pewiwahan tadi yang sebutkan tadi 16 tadi. Makanya saya tidak mau nanti bicarakan khusus tentang pewiwahan. Sistem perkawinan di dalam Hindu ini perlu diketahui. Sebenarnya ada dua. Bukan bentuk ya, bentuk atau wujud perkawinan ada Brahmo Wiwaha Dewi itu bentuk atau wujud perkawinan. Ini dua sistem perkawinan. Disebut anuloma dan disebut pratiloma. Anuloma itu adalah perkawinan yang mengambil garis keturunan menurun. Yang pratiloma adalah garis menurun yang naik. Ini bukan kasta ya, bukan perkawinan kasta, bukan perkawinan antar soroh, antar wangsa, bukan. Ini dia lebih condong ke astra warna. Misalnya dulu Bima dia kawin dengan Adibi, padahal Adibi itu kan turunan raksasa. Bukan turun atas perintah ibunya Dewi Kunti agar Bima itu mengambil Adimbi untuk dikawini. Lahirlah kemudian Gatot Kaca. Berarti kan turun. Kemudian Arjuna kawin dengan Ulupi. Ulupi itu putrinya Dewi Ular. Kawin ya, kan berarti tidak sederajat. Warnanya beda. Ini seorang kesatria, ini bukan sudra, ini ksatria, ini golongan raksasa ya, kan lain jauh. Makanya disebut anuloma. Anuloma itu menurut garis keturunan ke bawah. Tapi kalau keturunan garis ke atas sama dengan di Bali. Kalau misalnya wong jero, tapi saya tidak menganggap Jabu ini bukan keturunan sebenarnya, ini berdasarkan warna profesi. Misalnya kalau kita seorang tukang sapu ya, atau menjadi petani, tiba-tiba ada orang kesatria atau tentara yang berpangkat anggaplah kolonel, jenderal mau mengawini kita, kan berarti kita naik, derajat warna kita naik ya. Nah, itu yang disebut pratiloma, anuloma dan pratiloma, perkawinan dengan garis menurun dan perkawinan garis mendaki. Itu kalau kita misalnya tukang bengkel, dagang, waisya, ya bukan waisya itu pelajar, waisya, pedagang, tiba-tiba dikawin orang pejabat, misalnya bupati ngambil kita, wih, atau anggota DPR, kan naik kelas kita, warna kita naik. Ini bukan perkawinan antar derajat wangsa kasta yang di Bali, bukan. Ini antar profesi atau tingkat derajatnya, misalnya seorang kesatria, benar-benar kesatria dalam arti pengetahuan. Dulu seorang Brahmana boleh kawin 4 kali, kesatria 3 kali, waisya 2 kali, sudra 1 kali. Apa alasannya? Karena seorang sudra dianggap tidak mampu untuk satu, berbuat sebijaksana mungkin, tidak berbuat adil, pelacur ya, miskin. Bagaimana punya istri lebih dari 1, orang 1 aja tidak mampu kita layani, tidak mampu kita menghidupi,
Makanya sudah di dalam Manusastra itu satu. Kemudian kalau Waisya boleh 2, karena dia mungkin punya uang untuk bisa biayai. Satria 3, orang Brahmana 4. Makanya hidup Randa 1, istrinya 4. Dengan alasan begini, seorang Brahmana adalah seorang yang bijak, sangat bijaksana, adil ya. Dikasih rumah, dikasih tempat, dikasih sawah, dikasih perhiasan dan sebagainya, berarti sangat mampu, adil. Bijaksana. Ini dilayani, semua dilayani dengan bijaksana. 3, mampu secara ekonomi dan berbuat yang harmonis. Jadi tidak ada pertengkaran. Dulu juga Dasarata punya istri 3. Kausalya, Sumitra, KKI. Tapi tidak ada pertengkaran sama sekali ya. Tidak ada sama sekali pertengkaran. Meskipun punya istri 3, mereka sama-sama saling adung gitu ya. Dulu juga Drupadi punya suami 5, sama sekali tidak ada pertengkaran. Itu perbedaannya dengan sekarang. Sekarang kan lebih dari 1, apalagi sudah saling sikut, saling giliin itu ya. Nah, yang perlu lebih difokuskan dalam hal ini, apa tujuan sekarang orang melakukan perkawinan? Ada 3 tujuan orang melakukan perkawinan, ini harus diingat. Menjadi acuan bersama. Perkawinan itu yang disebut dharma sampatti. Orang yang sudah berkeluarga wajib untuk melakukan semua segala upacara-upacara. Misalnya dia rajin berbakti di kawitannya, di tempat duhur, ke pura-pura, waktu itu yatra, berdua tapi ya, jangan sendiri-sendiri, mandiri namanya. Misalnya orang medlokan, kemudian melihat orang sakit, kemudian orang meninggal, harus wajib berdua lahir. Kemudian yang itu namanya dharma sampatti, menanggung secara bersama-sama melakukan upacara-upacara, namanya dharma sampatti, bareng namanya. Praja itu mencari keturunan. Makanya orang berkeluarga wajar dia untuk mencari keturunan ya. Orang model karena disebut mencari sentana. Sentana itu harus berbuat yang baik. Reti. Nah, reti ini yang penting. Reti itu bagi mereka yang sudah berkeluarga ya. Mereka yang sudah berkeluarga pantas dan wajar untuk dapat melakukan hubungan seks. Ini tidak boleh dibohongin karena memang tujuan dharma sampatti itu, reti itu adalah berbuat untuk melakukan hubungan seks, tapi seks yang benar ya, tapi sudah dalam ikatan berkeluarga. Dharma sampatti, praja dan reti merupakan tujuan pokok orang melaksanakan grahastha. Kan dulu ada jenis-jenis orang pewiwahan, ada namanya asta wiwaha. Ada 8 jenis wiwaha, ada perkawinan kan. Brahmana wiwaha atau Brahma wiwaha, Daiwa wiwaha atau Daiwi wiwaha kan. Prajapati wiwaha dan Arsa wiwaha. Kalau sudah senang sama senang, suka sama suka seperti kita lakukan, berarti suka sama suka, senang sama senang, disetujui oleh orang tua dan tidak perlu melakukan ngerorot, namanya mepade ya. Berarti kalau sampai mepade idihe oleh seorang laki-laki kemudian ke rumah istri, mepade namanya kan. Berarti antara anak-anak kita dan menantu kita berarti sudah ada saling suka menyuka. Tinggal orang tua menyetujui. Ya, sudah setuju, sudah tahu sama tahu, dilakukanlah upacara mempepade, perkawinan mempade, berarti dia tidak perlu ngerorot. Kalau ngerorot berarti atau kawin lari pada umumnya perkawinan tidak disukai. Jadi orang tua kita atau calon warang kita tidak setuju terhadap kita salah satu ya. Itu sebabnya kita mengambil langkah kawin lari. Berarti ada masalah, berarti biasanya dia tidak disuguhi kemungkinan menantunya cerewet, misalnya yang perempuan, maaf lah,
Dua, misalnya yang laki-laki ini suka berjudi, misalnya, suka merokok, suka minum alkohol, misalnya, suka pokoknya yang jelek, tidak disetujui. Itu sehingga diambil jalan langkah tengah belai. Berarti dia suka sama suka, tapi tidak disetujui orang tua. Mengambil langkah untuk kawin lari. Tetapi harus ada utusan namanya pejati. Ya. Pejati itu memberikan informasi bahwa anaknya memang senang sama Niki, suratnya itu. Tapi kalau meleganda, mau suka atau tidak ya dengan kekerasan, selain kekerasan, kemungkinan diperkosa, ketiga kemungkinan pakai guna-guna atau pelet agar orang mampu, berarti perkawinan memang tidak saling suka sama suka, tidak dalam keadaan senang sama senang, tetapi mereka dipaksa untuk senang. Makanya disebut melegandang. Dan berarti perkawinan itu memang terpaksa, ya. Namanya melegandang. Kan ada empat, ada lima sebenarnya. Yang keempat ini perkawinan pada gelahang. Berarti kalau pada gelahang dijalankan, berarti kemungkinan yang dari pihak laki-laki punya anak-anak cuman laki-laki atau perempuan tunggal sematawayang. Juga di pihak perempuan anaknya juga kemungkinan anak sematawayang atau anak tunggal. Nah, kalau anak tunggal kawin, mau kemana? Mau masuk ke pihak perempuan atau pihak laki-laki kan? Maka dilakukan biar sapi, biar sama, dia tidak saling tarik-menarik, juga tidak kehilangan keturunannya. Makanya disebut perkawinan neganda dua atau perkawinan pada gelahang. Berarti suami istri harus negan dua. Dalam pengertian kalau ada nanti di rumah istri misalnya ada udalan, ada kematian, ada sangkep, ada gotong royong, ada kemudian keturunan, pihak laki-laki dari suami itu juga harus melakukan kewajiban yang sama itu. Termasuk yang laki-laki perempuan ini, apalagi yang laki-laki perempuan ini juga melakukan yang sama. Di mana ada odalan, di kawitannya suami, kemudian ada gotong royong, ada sangkap, ada keturunan, ada orang meninggal, juga harus diperlakukan sama. Dua kewajiban sama-sama disebut perkawinan pada gelahang. Gelahang itu pada nangop panah pada. Tapi kalau diambilin kan bisa keturunnya hilang. Nanti persoalannya ini yang masih. Nah, bagusnya pada gelahang, besok anaknya ini dia dapat warisan dua, warisan dari pihak ibunya maupun dari pihak bapaknya, semua dapat. Cuman persoalannya sekarang kalau beda wangsa sorok itu yang sulitnya. Ini wangsa apa? Ya biarin aja anak itu milih sendiri, tidak mau turun. Bapaknya kalau kurang pasar ikuti, kalau ibunya misalnya Arya ikuti semua. Makanya pada gelahang. Nah ini yang problem sedikit ya. Padahal pada gelahang itu bagus. Dan kelima, perkawinan nyentane. Perkawinan nyentane ini kan mudah ya, kalau memang tidak ada keturunan biasanya perkawinan itu, perkawinan nyentane biasanya syarat-syaratnya yang dijadikan anak itu satu, pasti anak yang dijadikan anak sentane adalah masih ponakan ya, satu, dua masih bayi, tiga masih dalam keluarga dekat ya, misalnya ponakan, anak dari misan, ada minon, pokoknya dekat dah, masih saling waris. Biasanya diangkat adalah laki-laki itu. Yang paling penting upacaranya upacara mempras atau upacara mengangkat anak. Menjadilah anak angkat, kemudian menjadi anak sendiri. Dia berhak untuk mewarisi dari harta kekayaan dari yang mengangkat, gitu. Termasuk dia mengikuti klan dari orang yang mengangkat, karena dia mengapa sejak kecil bayi masih diambil? Kalau sudah besar dia kan sudah tahu mana bapak ibunya, berarti nanti sudah memilih. Tapi kalau masih bayi, berarti kan dia belum tahu ibu bapaknya. Itu alasannya. Tapi yang paling penting setelah diperas, setelah diangkat menjadi anak secara spiritual atau upacara, kemudian diumumkan di Balai Bajar atau Balai Sakspan, anak ini menjadi anak peras yang sudah diangkat menjadi anak oleh ini. Ya. Itu yang penting.
Satyo Tiaga Rasi Tatu. Bagi mereka yang sudah berkeluarga masih ada satu mantra nih. Mudah-mudahan lagi 4 menitnya. Coba ucapin mantra nih. Berarti dosa orang berkeluarga ini akan berkurang. Ahalya Drupadi, Ahalya Sita Drupadi, Tara Mandodari Tate, Panca kan Nityam, Panca Semaran Nityam, Panca Maha Pataku Senanam. Saya ulangi ya. Ahalya Drupadi Sita Tara Mandodari Tate, Panca Kanyam Semaran Nityam, Maha Pataku Senanam. Orang yang bermeditasi pada 5 ibu yang mulia yang sangat suci, antara lain Ahalya tadi. Ahalya itu seorang petapa, Drupadi seorang istri yang sangat hebat, Sita juga istrinya Rama, Tara itu istrinya Anoman yang sangat luar biasa, Mandodari istrinya Rawana, meskipun dia dikawini oleh Rawana yang jahat, tapi Mandodari sifat-sifat baiknya tidak hilang. Bagi mereka yang selalu mengucapkan mantra ini, disebutkan dalam Panca Semarutatu, Pancakanyam Semarutatu, Semarestawu. Jadi pemujaan terhadap 5 hal ini yang disebutkan Ahalya, Drupadi, Mandodari, Tara, dan Sita. Itu kan orang-orang mulia. Jadi segala dosanya akan dilenyapkan atau dilebur. Bagi mereka yang benar-benar mengucapkan mantra itu, maka segala dosa dan namanya berarti lebur dia. Demikian, kok mau tepat sekali jam 45 menit. Sebelum berakhir, ada yang saya ingin sampaikan. Jangan lupa ya, bahwa manusia itu disebutkan jantunam nara janma durlabam. Jantunam lahir artinya, nara itu manusia, janma itu kelahiran, durlabam itu sangat mulia dan bijaksana. Jadi yang bicara dari semua makhluk hidup yang ada dunianya, hanya manusia yang disebut makhluk yang paling suci dan baik. Kenapa? Karena dia mampu untuk mengangkat rohnya sendiri dari jahat menjadi baik. Kalau binatang, hewan, tumbuhan kan sama sekali dia tidak memiliki itu. Makanya manusia itu memiliki triparmana. Berarti barang siapa yang lahir sebagai manusia, dia sebenarnya dianggap paling langka. Karena untuk mendapat tubuh kita menjadi manusia ini ya sangat sulit. Dia butuh ribuan tahun untuk melakukan karma baik. Demikian Bu Indah, persis 45 menit penjelasan saya. Semoga penjelasan saya lebih menukik kepada hal-hal yang memang dibutuhkan oleh umat. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan ke Ibu Indah. Oke, suksema Acarya atas penjelasan materinya. Masih ada sisa waktu 20 menit. Kita lanjutkan ke sesi diskusi, Acarya. Ini ada 4 pertanyaan yang masuk. Mungkin bisa dijawab saja. Oke. Yang pertama, pertanyaan dari Arya Sudiana. Apakah ada hubungannya pertemuan jodoh pasangan pasutri dengan penanggalan dan sasih menurut ajaran agama Hindu? Iya. Di panel ya, atau mau dijawab? Ya, di panel. Sebaiknya di panel nggih. Nggih. Terus lanjut. Pertanyaan kedua, apakah perempuan bersuami oleh ajaran agama Hindu sehubungan ajaran dalam kitab Mahabharata yang mengisahkan Drupadi bersuami Panca Pandawa? Kemudian pertanyaan ketiga, esensi terhadap konsep Sukinah terlalu mistik di luar nalar sehingga menimbulkan ramalan atau prediksi yang tidak jelas kebenarannya.
Banyak bukti jika kita hidup wajar, berpola pikir sederhana, kehidupan Pak Sutri tetap berjalan normal dan sukses. Ada yang berhasil menjadi doktor. Sekian. Kemudian pertanyaan terakhir, fenomena berkembang di masyarakat, orang tua menekankan pada putra-putrinya jika tidak hamil jangan dinikahi. Hal ini membuat tindakan serba salah. Bagaimana pendapat Acarya? Silakan Acarya. Ya. Begini. Dulu ketika akan menikah seorang suami istri, biasanya didatangkan seorang sulinggih atau pendeta yang mampu melihat keadaan jodoh anak-anak yang akan dikawinkan, ya. Itu sebabnya orang yang dulu, makanya dia tidak disebut meramal. Apa sebab dia tidak disebut meramal? Karena dia melihat dengan pasti kejadian-kejadian akan yang akan datang. Dumun karena dia memiliki widya dresti namanya. Widya dresti itu mata batin yang mampu melihat dengan jelas. Dia bukan meramal. Seperti misalnya balian-balian sekarang, oh ini gini. Tidak. Ramal itu tidak sama dengan widya dresti, ya. Makanya saya pernah mengatakan begini. Jangan mencari sesuatu di mana orang tidak memiliki kualifikasi. Misalnya, orang guru matematika ditanya misalnya tentang agama, dia kemungkinan bukan kualifikasinya. Makanya carilah orang yang memiliki kualifikasi yang sama, ya gitu. Makanya disebut widadarsi karena dia benar-benar sungguh. Misalnya Resi Vyasa. Resi Vyasa sudah meramalkan bahwa akan terjadi kehancuran di Hastinapura dan semua Kurawa akan mati, kan duluan beliau tahu. Dan itu benar, kan? Kalau meramal kan misalnya sekarang orang-orang sekarang kan lebih banyak meramal dalam pengertian begini. Besok akan terjadi gempa. Akan terjadi tsunami. Ternyata kan tidak terjadi bencana, terjadi tsunami, tidak terjadi apa-apa, malah nanti akan banjir. Banjir ada tapi tidak terjadi yang seperti yang diramalkan. Itu ramalan namanya. Ya, berarti tidak pasti. Nah, demikian juga dengan jodoh, sebenarnya pasti jodoh itu. Apa sebab? Kalau dia pertemuannya tidak benar, ya, pertemuannya tidak benar, kemungkinan ada 3. Kalau dicari ini pertemuan perjodohannya, 1 bertengkar, selalu bertengkar dari baru kawin sampai terakhir. Kemarin kan kalau seorang ibu nyeletuk bahwa perkawinan saya benar. Bahwa hari ini sampai hari ini terjadi pertengkaran. 1, terjadi pertengkaran. Karena memang perjodohannya di sase itu tidak cocok. Jadi uripnya tidak cocok. Itu 1. 2, kemungkinan salah satu meninggal belum saatnya. Begitu kawin, salah satu meninggal. Berarti kan tidak jodoh sebenarnya. 3, bercerai. Kan 3 ada alasan. 3 aja alasan. Nah, yang kawin sampai hari ini bisa terjadi karena memang perjodohannya pas. Itu sebabnya dulu dicarikan sistem perkawinan menurut astrologi. Dan astrologi itu benar. Tetapi siapa yang memiliki kualifikasi? Siapa yang seharusnya bicara? Kalau semua bicara tentang ini ke ramalan. Astrologi itu benar karena dia dipelajari khusus bagi mereka yang mempelajari tentang hubungan perkawinan atau persembuhan jodoh. Dan benar itu, Dek. Juga jangan dilabrak sase ini. Kalau dibalik kan ada sase yang tidak boleh dilakukan kalau melakukan perkawinan, misalnya kalau odalan kan purnama tidak boleh, orang terus pasah tidak boleh, terus kemudian 3 itu yang cinta, landap, kep, nanti tahun itu wargaran tidak boleh berkawin pada saat itu. Wargaran dulu wangi, sungsang, dunglang, kuningan, langkem, langsip, Jepang tidak boleh melakukan perkawinan, upacara perkawinan. Jepang, turut, merakit, hampir melakukan matal, menail perangkat ampunan, ambil itu. Kalau kita percaya, kalau misalnya mereka merasa dia itu ngeramal namanya. Oh, saya kan jadi dokter, itu ngeramal namanya. Dia tidak bisa memastikan apakah benar atau tidak. Buktinya kalau cuma 1 kebenarannya berarti dia ngeramal.
Tetapi kalau memastikan orang yang punangnya, saya sudah hampir 6 kali menjodohkan jangan perkawinan. Kamu terjadi perkawinan, kamu terjadi perceraian, benar cerai. Ya itu tidak ngeramal karena memang dilihat dari astrologi. Itu jawaban yang pertama ya. Terus yang kemudian perempuan kawin dengan 5 suami, ya tidak benar. Kemarin saya sudah menjelaskan, jangan sekali dijadikan acuan perkawinannya Drupadi mengawini 5 suami. Karena dulu penjelasan saya kan sudah mengatakan, mengapa Drupadi memiliki 5 suami? Karena dia permintaannya banyak sekali kepada Mahadewa agar memiliki suami yang dharma, tidak suka marah, dia benar-benar dharma sekali. Orangnya baik, saleh ya, bukan soleh-soleh. Kalau orang Muslim cari yang soleh, tapi orang Bali jangan soleh-soleh ya. Orangnya baik, perwujudan dharma itu Yudhistira. Kemudian dia ingin memiliki suami yang kuat, itu presentasi dari Bima, kuat dan kekar badannya, itu dari Bima. Ketiga, Arjuna, dia tidak mewakili lambang ganteng ya. Arjuna itu mewakili lambang budi atau intelek, pinter, smart. Yang mewakili lambang kerupawanan adalah Nakula, itu ganteng dia. Yang kelima, Sadewa itu mewakili aktivitas rajin. Jadi Drupadi ini inginnya memiliki 5 itu. Di mana didapatkan? Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi Mahadewa karena permintaan Drupadi terus-menerus kepada Mahadewa diizinkan. Tapi dengan catatan dia harus mengawini 5 suami. Tapi ingat sekali lagi, itu bukan merupakan cerminan orang Hindu. Karena orang Hindu perkawinan cuma satu, disebut perkawinan monogami. Antara satu suami dan satu istri. Kalau suami sama istri sama-sama satu kan disebut rabi. Kalau 2 disebut rabies ya. Kalau 2 kan rabies. Suami kalau 1, rabi namanya diberikan, 1 rabi namanya. Kalau 2 disebut rabies. Sakit dan. Nah, tidak memerlukan, justru memberikan kepada kita pelajaran agar seorang istri kalau memilih suami tidak boleh pangzuwagil, pangganteng ye, pangdarma ye, pangrajen ye, pangkuat ye, mana ada orang laki ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu sebabnya tidak jadikan cerminan, tetapi menjadikan panduan agar orang seperti kita di zaman sekarang tidak boleh memiliki suami lebih dari 1, tidak benar. Nanti ya anggap jeleknya itu unik kok istrinya dibilang kuat. Tetapi dulu ada gini ya, ada hikmahnya. Seorang perempuan yang memiliki suami 5 atau lebih dari 1, tapi ada perlakuan hukumnya. Kalau dia dikawini oleh suami perawi Yudhistira, dia harus menunggu sampai 2 tahun. Alasan logisnya apa? 1 tahun untuk hamil kan, kalau orang melahirkan, orang hamil itu kan antara 8 bulan, 9 bulan. Kan? 8 bulan, kemudian lahir. Nah untuk pembersihannya ini, supaya benar-benar bersih, dia butuh lagi 1 tahun agar bersih. Baru mulai lagi urutan kedua Bima. 2 tahun. Makanya Arjuna harus menunggu 6 tahun. Karena dia gilirannya yang ketiga. Coba bayangin Arjuna ini. Makanya dia dikawinkan dengan Subhadra. Adiknya Krishna. Misalnya dia sayang. Itu peraturannya dulu. Tidak boleh sekarang ini kemudian besok yang kedua, yang ketiga. Kan anaknya jadi apa itu? Anak siapa itu? Kan anaknya dari anak siapa itu? Tapi kalau 1 tahun 2 tahun, karena memang peraturan jelas anak ini adalah putranya ini. Makanya masing-masing dari Panca Pandawa memiliki anak yang 1. Disebut Panci Kumara. Ya, itu jawaban saya yang kedua. Terus Kesensi Sukina prediksi ini seperti saya katakan tadi. Terlalu bukan, salah itu. Jadi jangan salah. Meskipun kita misalnya profesor, doktor atau siapapun, pendidikan tidak menjadi acuan orang bersukinah. Karena hukum di dalam perkawinan berlaku zaman astrologi. Apa sebab Subhadra itu? Subhadra kan dulu disenangi sama
Duryodhana. Karena Krishna tahu bahwa dia disengit, Arjuna disuruh melarikan. Itu karena dia tahu kalau misalnya Subhadra kawin dengan Duryodhana, ini apa? Besok pasti terjadi pertengkaran karena tidak sesuai ini. Ini kok Kaurawa manusia Kaurawa kok kawin dengan manusia Pandawa yang berarti musuh. Itu bukan pandangannya dia melahirkan itu, tidak, bukan itu ya. Esensi daripada Sukina itu terlalu duluan, bukan, salah itu cara berpikirnya. Nah, yang kelima ini menjadi fenomena yang menjadi fenomena lebih dasar lagi. Makanya ketika Sulingih melihat begini, sekarang anak-anak lebih cenderung hamil duluan, gitu persoalannya. Kemudian seolah-olah setelah hamil disuruh Sulingih mensahkan perkawinan, itu kan tidak disahkan, salah, menjadi anak bepinjat, tadi anak asrul. Disahkan seolah-olah kita membenarkan anak sedang dalam. Makanya jalan tengah seorang Sulingih pada umumnya tidak pembenaran ya, maaf ini tidak benar, ini merupakan ulasan saya atau opini saya. Makanya dibersihkan air, disucikan dengan penyucian atau namanya prayasita, agar anak-anak yang dilahirkan, kalau nanti ini dibiarkan, berarti anak lahir tidak mendapat dua hukumnya. Hukum administrasi tidak dapat karena dia tidak didukung oleh orang tua. Dua, tidak dapat pengesahan secara spirit, sehingga perkawinan itu menyebabkan perkawinannya menjadi malah tidak mendapat status. Karena kan ada dua, status hukum dan status agama. Status hukum, anak itu anak siapa, anak sah dari siapa, dan harus ada pengakuan bahwa anak ini memang lahir dari saya dan istri saya, misalnya begitu. Nah, kecenderungan sekarang atau ada semacam fenomena baru, maaf ini, malah orang tuanya mendorong anak-anak perempuan agar diambil dulu. Nanti kalau diambil boleh dikembalikan. Ini kan semacam pengungkapan bahwa dia menyetujui perkawinan, melakukan hubungan di luar perkawinan yang sah, ya kan? Ini kan sudah tidak benar. Mendorong anak kita untuk melakukan hubungan seks yang di luar perkawinan yang sah, kan? Samping mendorong, kemungkinan kedua, anak menjadi stres. Apa alasannya? Begitu dia dibuat tidak lagi suci, kemudian orang lain yang dapat karena dia, saya tidak mau, dia, juga saya sudah dapat, gitu misalnya. Kan, waduh, kan kasihan ini, kan kasihan yang perempuan menjadi nafsu seks. Oleh karena itu saya tidak menyarankan kepada ibu-ibu, terutama orang tua, jangan sekali mendorong anaknya untuk melakukan perkawinan tidak sah, ya, harus didorong. Kalau begitu kan berarti tidak suci, tidak sakral. Kan percuma kita umat pawitra orang sudah berbiasa melakukan itu. Jadi dianggap sesat begitu ya. Dengan sangat mohon anak-anak muda jangan lakukan hal yang seperti itu. Ya, terima kasih Bu Indah, saya kembaliin, artinya sudah terjawab meskipun mereka tidak puas, tapi kayaknya sudah memang begitulah jawaban seharusnya. Oke, saya kembalikan Bu Indah. Ya, atas jawabannya. Bagi yang merasa memiliki pertanyaan, jika ingin menanggapi atau bertanya lebih lanjut, mungkin bisa di Japril via WA nih ke Acarya. Boleh ya? Boleh, silakan. Iya, beberapa hal yang agak sensitif dan pribadi, mungkin malu menyampaikan di forum, mungkin bisa komunikasi langsung betul, Acarya. Betul. Kalau ada yang masih punya pacar, berpacaran, apa saya berjodoh atau bagaimana keadaannya, boleh bertanya secara pribadi ya, chatting. Boleh. Ya, untuk jawabannya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, mungkin bisa ditutup dengan ya. Silahkan. Saya mau menutupnya dengan semacam mengingatkan sebenarnya. Kalau di dalam tadi saya menyebutkan bahwa orang yang sudah berkeluarga, dia sebenarnya memasuki sak geraste. Benar-benar mantap dalam arti bahwa
suami saya atau istri saya, benar saya pilih berdasarkan suka dan suka. Nanti pada waktu besok saya akan menanggung antara suka dan duka gitu. Jadi sebenarnya yang disebut sat gerahastu artinya dengan mantap untuk memasuki gerbang gerahastu. Ya, gerbang gerahastu yang dimasukkan oleh Weda adalah bahwa dia tidak harus dituntut harus memiliki rumah mewah dulu, villa, mobil dulu. Loh, kalau menunggu punya mobil villa kan cepetan tua dan mati. Jadi ada keseriusan bahwa kita akan bekerja keras untuk menghidupi keluarga termasuk anak-anak kita. Kan ini sudah juga ya, kalau ada misalnya dapat rezeki dari orang tua dari warisan itu kan di luar pikiran orang yang masuk. Kalau perkawinan itu kan atas dasar suka dan menanggung besok secara bersama-sama. Jadi jangan sukanya terima, dukanya tidak diterima. Demikian Bu Indah, terima kasih atas partisipasinya siapapun yang ikut malam hari ini. Nggih, terus saya kembalikan. Oh, banyak ternyata pesertanya. Ya, lumayan 12-an orang nih Kak. Sudah mulai ada beberapa daftar hadirnya dibagikan. Baik, saya lanjutkan. Setelah closing statement tadi, maka berakhirlah sudah Kulsam kita pada malam hari ini. Sampai bertemu kembali di Kulsam seri berikutnya minggu depan, masih di hari yang sama, hari Kamis, dan tetap pada pukul 8 malam. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om. Nggih, semua benda sarang sami anak-anak, adik-adik sekalian, siapapun ikut dalam webinar ini.